Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Bulughul Maram, khusus pada bab yang berkaitan dengan adab. Membaca syarah yang disusun oleh Syekh Muhammad Zuhaili. Kita fokus ke bab adabnya saja, yaitu bagian terakhir daripada kitab ini. Sekarang kita masuk pada hadis yang 1379. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man radda ala irdi akhihi bil ghaib, barang siapa yang membela, menolak atau membela irdi akhihi, kehormatan temannya atau saudaranya atau apapun itu sesama muslim, bil ghaib, pada saat orang itu tidak ada, mungkin kena gibah. Jadi ceritanya ini ada orang kena gibah, dia mendengar orang itu kena gibah, bisa jadi dia yang diajak untuk menggibahin orang lain, lalu kemudian dia lebih suka untuk tidak ikut merespon atau meluruskan cakap. Mungkin orang itu menceritakan orang lain dengan cara yang tidak benar atau informasi yang salah, lalu kemudian dia meluruskan apa sebenarnya yang terjadi. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamati, karena adanya upaya dia tadi untuk menjaga kehormatan orang lain, membela kehormatan orang lain, maka kata Rasulullah, Allah akan membela dia nanti di hari kiamat daripada siksaan api neraka. Balasan yang Allah berikan untuk dia karena dia membela kehormatan orang lain, maka Allah membela dia nanti agar tidak kena hukuman api neraka. Nah, kita coba lihat bagaimana ulama mensyarahkan hadis ini. Artinya bagaimana ulama mengambil hukum dari hadis ini. Tadi secara maknawi, secara harfiah kita sudah terjemahkan. Terjemahannya adalah barang siapa yang membela kehormatan orang lain, maka Allah akan membela dia nanti di hari kiamat agar tidak terbakar api neraka. Nah, bagaimana ulama mengambil hukum dari hadis ini? Al-hadisu dalilun, hadis ini sebagai dalil ala fadilatir raddi ala man iktaba akhahu indahu, tentang besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menolak atau membela ketika ada seseorang yang sedang menggibahkan orang lain pada dia. Saya tiba-tiba ada teman saya mengajak menggibahkan seseorang, lalu saya membela agar tidak ada cerita buruk tentang dia.
atau saya menolak, tidak ikut mau membicarakan tentang dia, maka ini ada keutamaan besar. Allah berikan fadilah besar untuk orang seperti ini. Hukumnya apa? Kata ulama, wa huwa wajibun. Hukumnya wajib. Artinya kita jika ada orang sedang menggibah, wajib bagi kita untuk tidak ikut, menolak. Kalau ada cerita yang tak baik, wajib bagi kita untuk meluruskan. Li'annahu min babil inkari bil munkari. Karena menolaknya kita tadi atau kan meluruskan cakap tadi bagian daripada mengingkari kemungkaran. Karena mengingkari kemungkaran sebuah kewajiban. Mengingkari kemungkaran itu maksudnya menolak kemungkaran. Nah, karena bagaimanapun menolak kemungkaran adalah sebuah kewajiban. Maka menolak untuk ikut menggibahkan orang lain itu juga sebuah kewajiban. Yang kedua kata ulama, inna man istama'a lil ghibati, sesungguhnya man istama'a lil ghibati, orang yang ikut mendengarkan ghibah itu syarikul mughtab fil ismi, dia juga ikut berdosa. Jadi orang yang tadi mendengarkan ghibah dengan orang yang membawa cerita, si pegibah dengan orang yang diajak menggibah, kalau dia memang tertarik dengan cerita itu dan mendengarkan, maka dia juga ikut mendapatkan dosanya. Wa huwa ahadul mughtabain, maka dia ada dua orang sedang menggibah, satu ngomong, satu mendengar. Si pendengar itu disebut juga sebagai penggibah, walaupun dia dengar aja. Tapi karena dia mendengar itu sehingga cerita itu terjadi. Kalau dia memilih untuk tak mau mendengar, maka gibah tak akan terjadi. Oleh karena itu sikap yang paling betul adalah dia menolak. Kita cerita yang lain saja, yang lain. Misalkan seperti faman hadaral ghibata wajaba alaihi imma raddu an irdi akhihi, siapa yang hadir di majlis ghibah, ada ghibah sedang terjadi, dia ada di situ, maka wajib bagi dia menolak, membela kehormatan orang lain yang sedang dilecehkan dalam ghibah itu. Ghibah terjadi sedang menceritakan, melecehkan kehormatan orang lain, maka dia tahu cerita yang sebenarnya, maka dia menolak dan dia berusaha untuk memperbaiki, meluruskan. Walau bi ikhrajil muqtabi ila hadisin akhar, meskipun hanya dengan cara mengalihkan pembicaraan. Ini yang paling mudah bagi dia adalah mengalihkan cakap. Jadi cakapnya sedang menceritakan orang lain, jadi dia tak punya cara untuk melarang orang, tapi dia bisa punya cara dengan mengalihkan pembicaraan. Nah, diajaknya cerita kerjaan kah, sehingga tidak ada nanti pengaruhnya, atau dibicarakan tentang cerita-cerita ustadz kah, masjid kah, cerita tentang kehidupan, tentang dirinya, sehingga tidak terjadi ghibah. Intinya dia berusaha menghentikan cerita itu, walau bi ikhrajil muqtab ila hadisin akhar, meskipun dengan cara mengajak cerita yang lain. Au al-qiyami an mawqifil ghibati, atau dia cabut dari situ. Itu kan nanti akan ada efeknya, orang itu bisa dimarah dan lain-lain. Nah, tapi kalau dia memang tak punya cara lain, ya cari cara kayak dia izin toilet kah dan lain-lain, sehingga orang dia tidak terluka juga perasaannya. Au al-inkaru inkari bil qalbi, mau pergi dari situ tidak bisa, dialihkan bicara ke situ juga bicaranya lagi, nggak dapat cara dia. Maka hal yang terkecil yang bisa dia lakukan adalah al-inkar bil qalbi, dia mengingkari dalam hati saja, tidak mau, dia diam aja. Menolak cakap orang pun dia tak bisa, meluruskan cakap orang pun tak bisa. Maka dia minimal dia membenci dalam hatinya, sehingga dia tidak ikut dalam pembicaraan itu. Itu minimal lah gitu. Nah, hatta ada ba'dul ulama, sampai-sampai ulama mengatakan
as-sukutu likabiratun liwurudi hadzal wa'idi walidukhulihi fi wa'idi malam yughairil munkar. Jadi hati-hati itu, diam itu jurus terakhir. Selagi dia masih bisa meluruskan cakap, dia harus meluruskan cakap. Karena kata ulama, diam pun bisa jadi dosa besar juga. Ada orang sedang menceritakan hal buruk tentang orang lain, lalu dia diam aja. Dalam pikiran dia, saya kan tak terlibat nih, saya diam aja. Dia bisa jadi berdosa besar juga. Karena ada ancaman seperti tadi. Nah, kenapa? Di mana letak dosanya dia? Karena dia tidak meluruskan kemungkaran tadi. Kita tidak bisa duduk di lapak judi walaupun kita tak ikut berjudi. Kita terlibat. Kita ada orang sedang mabuk, ya kita tidak mabuk, cuman kita bermajlis di situ, duduk dengarin ocehan mereka, ya, macam mungkin kita lucu lihatnya. Kita biarkan, membiarkan suatu kemungkaran terjadi adalah sebuah kesalahan. Termasuk juga kita duduk di majelis ghibah juga. Duduk di majelis ghibah, maka sebaiknya kita mencari cara untuk terhindar dari itu. Nah, jadi diam aja, aku tidak ikut, aku diam aja. Walaupun kalau ada orang ngomongin orang lain, aku memang tak di situ, cuma aku diam aja. Dosa juga. Li'annahu ahadul muqtabaini hukman. Orang seperti ini tak mungkin terjadi ghibah kalau sendiri. Maka dengan adanya yang ngomong, ada yang mendengar, maka terjadilah ghibah. Maka yang terjadi adalah ada dua orang sedang menggibah, meskipun yang satu diam aja. Ya diam aja, tapi dia terlibat juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah ingin dalam hadis ini orang punya sikap lah. Nah, di antaranya adalah jika ada orang yang sedang terlecehkan kehormatannya, dia lagi tidak ada, orang membicarakan hal buruk tentang dia, maka ada baiknya kita sebagai orang yang tahu cerita menghindari ikut cerita, dan yang paling sulit mungkin adalah kita meluruskan supaya jangan sampai berkelanjutan cerita-cerita buruk tentang orang lain. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka kita punya tugas untuk menolong orang-orang beriman dalam keadaan apapun, termasuk dalam saat-saat dia tidak ada lalu kehormatannya sedang dibicarakan. Baik, itu hadis yang kita baca, hadis yang 1379 yang kita baca hari ini, yaitu tentang keikutsertaan kita dalam membicarakan ke orang lain, apa yang mesti kita, sikap yang paling benar untuk kita lakukan. Kita masuk ke hadis berikutnya, 1380. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ke 1380, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, tidaklah akan berkurang harta itu disebabkan oleh sedekah. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi uang yang kita masukkan sedikit pun tidak akan mengganggu harta kita. Bagaimana ulama nanti menjelaskan itu, nanti kita lihat bagaimana ulama menjelaskannya. Maksudnya adalah, kata ulama, ma'nahu annahu yubarik fi anhu, harta itu justru dia akan berkah, bertambah, dia tak akan berkurang. Orang tak akan miskin gara-gara sedekah. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izwa izzan. Potongan yang kedua hadis ini adalah, dan Allah tidak akan menambah pada diri seseorang karena dia memaafkan orang lain, Allah tidak akan menambahkan kecuali kemuliaan untuk dia, bertambah kemuliaan dia. Ini mungkin berbeda yang kita pahami selama hari ini. Kadang meminta maaf atau memaafkan itu menjatuhkan harga diri.
Tetapi agama kita punya pandangan lain, bahwa Allah menjamin siapa saja yang memaafkan orang lain, maka kemuliaan dia akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah ada orang yang tawaduk, rendah hati karena Allah, rendah hati karena Allah, illa rafa'ahu, melainkan Allah akan angkat dia. Jadi ada 3 yang dibicarakan dalam hadis ini. Pertama, orang tak akan miskin, tak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Yang kedua, kalau orang suka maafkan orang lain, bukan berkurang harga dirinya, justru ditambahkan oleh Allah harga dirinya. Yang ketiga, orang yang rendah hati bukan makin rendah statusnya, tapi melainkan Allah akan angkat status dia, baik status sosial dia maupun statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Imam Nawawi, jadi hadis ini, bagaimana ulama mensyarahkan hadis ini? Pertama tadi, potongan yang pertama adalah makna qasad sadaqatun min malin, harta tak akan berkurang karena bersedekah. Jadi ulama dalam hal ini mengatakan kenapa tak berkurang. Ini dipandang dari 2 sisi. Sisi pertama, maknahu, maksudnya adalah annahu yubarik fihi wa yadfa'u anhul mudirrat wal afat. Jadi kata ulama, maknanya adalah orang dengan sedekah itu justru dia akan berkah hartanya, dan harta yang dia sedekahkan itu menolak musibah-musibah. Musibah ini kan butuh biaya besar untuk menolaknya. Kalau sudah terkena musibah kita, sakitkah, hilang hartakah dan lain-lain, kan biayanya besar. Jadi dengan sedekah tadi itu Allah akan menghindari orang itu dari musibah. Jadi investasi besar sebenarnya dengan sedekah itu. Selain pahala yang dia dapatkan, modal hidup dia pun berkurang dengan sedekah itu. Itu makna yang pertamanya. Makna yang keduanya, annahu wa inna qasad suratahu. Makna yang keduanya, memang secara angkanya bisa jadi berkurang. Duit 1.000, duit 10.000, dikeluarkan 1.000, tentu tinggal 9.000. Secara angkanya memang dia berkurang. Nah, kana fi sawabil muratab alaihi jabrun linaksihi wa ziyadatun ila at'afin kasiratin, tapi akan bertambah berkali lipat, summa yukhlifuhu Allah taala bi'audin, karena nanti hartanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dikeluarkan tentulah berkurang, tapi janji Allah akan Allah tambahkan dengan lebih banyak. Nah, jadi dengan begitu, pada hakikatnya seperti orang sedekah, dia ngasih sedekah, dia dapat pahala, sekaligus dia memodali hidup dia, memodalkan diri dia supaya dapat harta lebih banyak. Itu yang pertama. Lalu kemudian potongan yang kedua, kata Rasulullah, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan. Kata Imam Nawawi, tadi kan kata Rasulullah, kalau orang memaafkan orang lain maka harga dirinya akan terangkat. Kata Imam Nawawi, ini juga ditengok dari 2 sisi. Ala zahirihi, siapa yang memaafkan, sada wa azama fil qulub, maka orang ini akan mulia di hati orang-orang lain. Maka saya misalkan, Bapak punya salah sama saya, atau saya punya salah sama Bapak, saya minta maaf, Pak, saya maafkan saya ada salah. Bapak dengan murah hati bilang, tak apa-apa Ustaz, saya maafkan. Pasti di mata saya, Bapak ini memang orangnya luar biasa, hebat, sehingga terangkatlah Bapak di mata saya. Itu makna yang pertama. Maka otomatis orang yang memaafkan itu otomatis naik dia. Naik apanya? Harganya di mata Allah dan mata manusia. Zada izzahu wa ikramahu, saya pun pasti akan semakin mengagungkan dan memuliakan Bapak.
Saya kagum betul dengan bapak itu. Saya salah sebesar apapun dimaafkannya. Maka saya sungkan sekali dengan dia. Rasa sungkan karena saya melihat bapak orang besar, punya jiwa besar. Maka minimal di mata saya bapak bertambah harga diri, karena bapak maafkan saya. Itu makna yang pertama. Nah, asani al-muradu ajruhu fil akhirah wa azzahu hunak. Makna yang keduanya adalah dia dapat pahala nanti di akhirat, sehingga dia mungkin dengan minta maaf itu. Karena masyarakat kita ini punya cara berpikir, siapa yang memaafkan, ya kadang orang yang memaafkan itu dianggap salah, atau memaafkan ini dianggap sesuatu yang aib, sehingga banyak orang bersumpah-sumpah tak mau memaafkan orang lain dan segala macam, sehingga dia kuat hati dia. Nah, jadi sehingga ketika dia memaafkan itu dia butuh kerja keras melawan egonya sendiri, tapi diganti oleh Allah dengan pahala. Jadi ada dua makna. Makna pertama, betul-betul kehormatan harga diri dia naik. Makna yang kedua adalah naik yang dimaksud adalah nanti jangan khawatir, walaupun rumit rasanya memaafkan, tapi nanti diganti oleh Allah dengan pahala yang besar gitu. Yang ketiga kata Rasulullah dalam hadis tadi adalah wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang tawadu, merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan angkat dia. Diangkat apa? Kata Imam Nawawi, ini juga dua hal. Yang pertama, yarfa'uhu fid dunya wa yusbitu lahu bi mawadhihi fil qulub manzilah. Maksudnya di dunia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hatinya, tapi dia status sosialnya diangkat. Wa yarfa'uhu Allahu indan nas, di mata-mata orang dia adalah orang besar. Nah, semakin tawadu, rendah hati, maka semakin Allah besarkan dia di mata orang lain. Jadi ada ruginya bagi kita juga kalau kita tawadu. Kalau kita kan selama hari ini dengan ego kita, dengan kesombongan kita tidak mau merendahkan hati. Kita takut rendah pula nanti derajat kita di mata manusia. Padahal Allah tak mau begitu. Allah justru maunya semakin kamu rendahkan dirimu di hadapan manusia, selagi dalam hal yang benar, kecuali hal yang tidak benar, maka Allah akan tinggikan derajat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Rasulullah ingin menjelaskan dalam hadis ini tidak ada ruginya orang untuk rendah hati. Tak ada ruginya orang untuk memaafkan. Tidak ada ruginya orang untuk berbagi. Tidak ada sesuatu yang Allah suruh itu merugikan kita. Semuanya menguntungkan kita. Itu maknanya. Nah, bahkan kan Allah janji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu melainkan Allah akan ganti, kata Allah. Janji Allah. Maka kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin pasti yang kita keluarkan seperak dua perak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga maaf yang kita berikan dengan mudah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, berdamai, maka pahalanya dari Allah. Jangan khawatir, berdamai ajalah, maafkan ajalah, hidupmu akan tenang, maka Allah pun menjanjikan pahala yang besar. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dua hadis yang kita baca pada malam ini. Selebihnya waktunya kita gunakan untuk i'tikaf, menunggu waktu Isya masuk sekitar 15 menit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.